Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu untuk teks eksplanasi pertemuan ketiga, yaitu ciri kebahasaan teks eksplanasi. Baik, pernyataan pemantiknya. Apa yang dimaksud kaidah kebahasaan? 2. Apa kaidah kebahasaan penting dalam menyusun suatu teks? Silakan dijawab. Anak-anak, masih teks eksplanasi, yaitu peristiwa alam, budaya, dan sosial di sekitar kita. Hari ini kita akan menganalisis kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Ya, ada 9 kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Pertama, kopula atau verbal relasional, kemudian verbal material, kalimat pasif, yang keempat konjungsi, ada konjungsi kausalitas dan kronologis, kemudian 5 keterangan waktu, 6 pronomina non persona, ketujuh kata teknis atau istilah ilmiah, keenam partisipannya umum, dan kesembilan kalimat justifikasi. Baik, yang pertama, kopula atau verba relasional adalah verba yang menghubungkan subjek dengan komplement. Contoh menggunakan kata adalah, yakni, merupakan. Contoh, kerusakan lingkungan dan penghancur sungai oleh pencemaran adalah yang terberat. Ini adalah yang terberat, ini adalah verba dan biasanya dia sebagai predikat dalam kalimat. Kerusakan lingkungan sampai pencemaran adalah subjek, adalah yang terberat itu adalah predikatnya. Verba relasional, kata kerja yang menjadi penghubung subjek dengan pelengkap. Proses relasional dipresentasikan menggunakan kata ialah atau adalah atau kata kerja lain seperti tampak, kelihatan, berarti, menjadi, dan sebagainya. Baik, contoh kaidah kebahasaan yang kedua adalah verba material. Verba material adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan dalam sebuah peristiwa. Contohnya mengambil, berarti fisik ya, yang bergerak. Tangan mengambil sesuatu, seperti itu. Kemudian, ciri yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kalimat pasif, yaitu kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau tindakan. Contoh, mainan itu telah diperbaiki ayah. Ayah sebagai objek yang melakukan tindakan. Sedangkan subjek dikenai tindakan. Ikan itu dicuri kucing yang kelaparan. Baju putih itu terkena tinta hitam. Itu contohnya. Nah, sehingga dari contoh itu kita bisa lihat ciri-cirinya. Dia menggunakan imbuhan ter, di, teran, terkean. Nah, pada predikatnya. Subjek tidak melakukan tindakan secara langsung, kemudian memiliki kata ganti yang dapat menunjukkan suatu kepunyaan. Ciri yang keempat, konjungsi kausalitas dan kronologis. Konjungsi kausalitas, konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, kausa, dan kalimat yang bersifat saling memberi sebab akibat. Bisa menggunakan karena, sebab, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, demikian, agar, atas dasar ini. Konjungsi kronologis, konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan klausa dalam urutan beberapa kejadian atau peristiwa secara kronologis. Contoh, aku membeli baju baru, lalu mencucinya supaya bersih. Adik memasukkan tepung ke dalam adonannya, kemudian mengaduknya hingga bercampur rata. Tapi ini contoh-contoh ini tuh untuk prosedur ya. Harusnya Ibu memberikan contoh kronologis untuk teks eksplanasi. Baik, nanti kita ganti contohnya.
Yang kelima adalah keterangan averbial atau waktu. Kata yang menjelaskan dan memberikan sejumlah informasi soal kapan suatu hal terjadi. Contoh, sore ini aku akan pergi ke toko buku. Besok aku akan bertemu dengan teman-teman. Setiap hari aku selalu olahraga. Mungkin yang dengan eksplanasi itu, sore itu terjadi banjir misalnya, yang diakibatkan oleh seperti itu. Pronomina non persona merupakan kata ganti yang menggantikan benda, bukan orang. Kalau orang tuh pronomina persona. Atau disebut juga pronomina petunjuk. Ini, itu, sini, situ, sana. Atau pronomina penanya. Apa, siapa, mengapa, di mana. Seperti itu. Selanjutnya kata-kata teknis. Kata-kata khusus istilah yang digunakan pada isi teks eksplanasi sesuai dengan judul teks itu. Kemudian partisipannya umum karena bila tentang alam ya itu umum. Tidak, partisipan bukan manusia gitu. Boleh manusia, boleh benda lainnya, maka dinamakan umum. Umum tuh boleh orang, boleh benda begitu. Apabila tawuran, ya mungkin partisipannya ada manusia di situ. Dan yang terakhir, yang 9, kalimat justifikasi. Artinya memiliki arti pembenaran, kalimat yang tidak dapat dibantah kebenarannya, menyediakan dasar, bukti, dan penalaran untuk meyakinkan orang lain, atau mengajak diri sendiri bahwa suatu klaim atau pembenaran adalah benar adanya. Contohnya yang pertemuan kedua itu ya, tentang kondensasi. Hujan diakibatkan oleh, nah itu tidak bisa dibantah kebenarannya. Oleh apa? Oleh penguapan. Ya kan? Tidak bisa dibantah kebenarannya. Seperti itu. Baik. Untuk tugasnya kali ini, kerjakan tugas berikut secara kelompok. Masing-masing kelompok terdiri 3-5 orang. Cermati teks LKPD berjudul Proses Geologi Terbentuknya Air Asin di Lembah Baliem. Analisislah ciri kebahasan teks eksplanasi proses geologi terbentuknya air asin di Lembah Baliem dengan mengisi tabel berikut. Cari verba relasionalnya ada, sebutkan. Kalimat yang mengandung verba aktif, sebutkan. Kalimat yang mengandung verba pasif, sebutkan. Kemudian kalimat berkonjungsi kausalitas, kalimat berkonjungsi kronologis, kalimat berketerangan waktu, pronomina non personanya apa, partisipannya apa, kalimat justifikasinya apa di sana. Kemudian ini istilah ilmiah, kalian cari istilah ilmiah yang ada di teks itu. Cari artinya di Google atau di buku, sumbernya disebutkan di sini. Baik. Anak-anak, mari kita berefleksi untuk terakhir kali ini. Sebutkan 9 kaidah kebahasan teks eksplanasi tadi. Sebutkan kembali di situ. 2. Bagaimanakah perasaan Anda setelah mempelajari materi eksplanasi? Hari ini, ungkapkan dengan emotikon berikut. Senang sekali, senang, atau kurang senang. Sekian dan terima kasih.